Oke, assalamualaikum anak-anak. Kali ini ketemu lagi dengan Pak Kardi di mata pelajaran PDE, Pekerjaan Dasar Elektromekanik. Terakhir kalian sudah belajar bagaimana menjaga keselamatan kerja yang ada di dunia kerja atau dunia listrik. Apa itu keselamatan dan kesehatan kerja? Bagaimana cara menerapkan K3 di perusahaan? Bagaimana kalau perusahaan itu K3-nya rendah atau banyak sekali kecelakaan kerja, tentunya itu nggak bagus buat perusahaan itu dan buat pegawai-pegawai yang ada di situ. Dijamin kalau angka kecelakaan kerjanya tinggi, perusahaan itu bukan merupakan perusahaan bonafit atau bukan perusahaan berkelas. Pasti itu perusahaan yang ecek-ecek atau tidak menjunjung sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Pada kali ini kita akan membahas tentang bahaya-bahaya potensi dalam pekerjaan listrik. Kalian adalah kelas listrik. Ini adalah materi yang harus kalian camkan selama 3 tahun. Dan ketika kalian masuk dunia kerja, penting banget untuk kalian pahami supaya tidak terjadi hal-hal yang kita diinginkan ketika kalian nanti memasuki dunia kerja. Nah, yuk kita langsung saja ke materi. Jadi mengenal potensi. Jadi potensi itu apa yang ada yang kemungkinan akan terjadi, bahaya yang akan terjadi ketika kita bermain atau berdekatan dengan listrik. Karena listrik akan menjadi sahabat kita, dalam hal ini akan menjadi mata pencaharian atau pekerjaan kita. Jangan sampai sesuatu yang menjadi pekerjaan atau yang menjadi mata pencaharian kita itu justru akan mencelakakan kita. Amit-amit bahwa listrik bisa membunuh kita, jangan sampai. Kita harus mau menjinakkan dan menjadikan listrik itu kawan sumber energi yang bisa digunakan untuk kehidupan kita semuanya. Nah, ini yang sering banget terjadi adalah bahwa kalian mungkin di antara kalian sudah sangat sering ada yang merasakan bagaimana rasanya kesetrum, tersengat, ya, rasanya tersengat listrik. Ini ada yang kena luka bakar dalam waktu yang berlama, bisa sampai saraf otak dan bisa lumpuh. Lah ini bisa jantungnya keserang, bisa berhenti. Ini juga bisa luka bakar, ya, denyut jantung berhenti. Lah ini ketika orang bersentuhan dengan listrik secara langsung, ini adalah bahayanya, ya. Ada luka bakar, terus ada saraf-sarafnya kena, pembuluh darahnya bisa pecah, jantungnya berhenti. Ya kalau udah jantungnya berhenti, innalillahi, amit-amit ya, jangan sampai kita seperti itu. Nah, kemudian salah satu hal supaya hal-hal yang perlu diperhatikan biar kita tidak terhindar dari bahaya atau potensi kesetrum atau kebakaran tadi adalah ini salah satunya nih. Awas, kabel ini jangan sampai terkelupas. Bahaya kalau sampai terkelupas bisa masuk. Ya, jangan sampai kabel itu bagaimana solusinya ya harus diisolasi atau harus dibungkus dengan solasi listrik. Terus jangan menggunakan tubukan colokan yang seperti ini. Ini tidak aman untuk kita semuanya. Bahaya sekali ini bila kabel di rumah kalian ada yang terluka, bahaya. Nanti lupa, tidak sengaja pada saat nyolokin atau pada saat jalan,
ini bisa kesetrum gitu ya. Satu jadi hal yang bisa supaya kita tidak terkena potensi setrum adalah kabelnya jangan terkelupas. Nah, terus yang berikutnya adalah, nah ini jangan bermain peralatan listrik. Jangan bermain peralatan listrik. Nih, maka kata kuncinya dari hal ini adalah jauhkan listrik dari jangkauan anak-anak. Kadang anak-anak itu bermain mainan listrik tanpa sepengetahuan orang tua. Padahal itu bukan mainan, itu adalah bisa jadi alat kerja atau bisa jadi alat bantu pekerjaan yang menurut anak kecil itu menjadikan dunia permainan. Itu sangat tidak boleh menjadikan permainan. Hindari, yang kedua adalah menghindari anak-anak untuk bermain peralatan listrik. Caranya bagaimana? Salah satu caranya adalah colokan yang ada di rumah, stop kontak yang ada di rumah kalian itu harus ditutup ya. Kalau perlu dilakban supaya tidak terjangkau oleh anak-anak. Terus nggak boleh meletakkan peralatan pembantu ini, entah itu bentuknya, harus dari jangkauan anak-anak. Jangan sampai anak-anak itu mudah mengambilnya, kemudian nyolokin sendiri, itu bahaya. Terus yang berikutnya adalah yang harus kalian pahami di sini adalah jangan bermain layang-layang dekat listrik. Ada yang suka layang-layang? Ada ya? Bapak dulu juga sering main layang-layang. Nah, bermainan di lapangan terbuka. Nah, ini contoh bermain di lapangan terbuka, dan yang samping ini contoh bermain di dekat jaringan listrik. Bahaya. Bahayanya yang sangat bisa potensinya adalah ya kesetrum dari kabel itu. Apalagi kalau kabelnya dalam posisi basah atau hujan, kalian bisa kesetrum ya. Atau bisa jadi kalau nggak kesetrum, ini memunculkan kabel 1 dan kabel 2 ini terhubung. Kalau kalian sudah menghubungkan kabel 1 dan 2 itu bisa terjadi konsleting. Ya, konsleting bukan rumah lagi, tapi jaringan instalasi dalam satu desa atau satu kampung itu nanti akan terganggu, akan terputus karena konsleting. Jadi hati-hati ketika kamu main layang-layang, bisa merugikan diri kamu sendiri dan bisa merugikan orang sekampung. Itu yang perlu diingat. Nah, berikutnya yang potensi yang membuat bahaya listrik adalah jika kita di rumah itu masih adakah ranting pepohonan yang menyangkut di instalasi kabel. Ya, jadi kalau kalau rumah kamu ada instalasi kabel dan kemudian ada pepohonan menyangkut, itu izinkanlah bapak-bapak dari PLN atau petugas listrik yang berwenang untuk memotongnya. Jangan misalkan jangan ini ya, jangan kasihan misalkan ada, "Pak, buahnya lagi banyak, Pak, nunggu buahnya matang," jangan. Jangan. Jadi usahakan ketika ini terlalu dipotong saja. Jangan menunggu buahnya matang, jangan menunggu misalkan petugas datang. Masalahnya apa? Kalau terjadi hujan, terjadi angin, ini memunculkan konsleting jaringan dan bisa jadi sekampung itu akan terputus jaringannya. Nah, ini juga beberapa potensi bahaya yang akan menimbulkan bahaya listrik, entah itu secara pribadi atau secara sekampung ya. Nah, kalau kamu masang antena listrik nih, antena TV, itu jangan sekali-kali kamu memasang dekat dengan jaringan listrik, bahaya. Secara fisika di sini itu sudah terjadi potensi imbas
elektromagnetik. Jadi terjadi pertarungan frekuensi antara gelombang frekuensi listrik dengan dari gelombang antena TV. Bisa jadi memungkinkan terjadinya siaran TV yang ditangkap oleh TV nanti nggak bagus karena terjadi pertarungan gelombang. Nah, jangan faktor kedua yang mempermasalahkan apa? Jika kamu memutar atau memasang lupa bergerak, tiba-tiba mau jatuh atau mau bergeser ketika kamu bersenggolan dengan kabel listrik. Itu bahaya. Bahayanya itu. Terus kemudian bisa jadi listriknya itu nyetrum sampai listrik yang ada di dalam. Ketika di atasnya konslet ke dalam listrik sampai ke TV meleduk. Syukur kalau cuma TV-nya. Kalau sampai ke seluruh jaringan rumah atau orang-orangnya itu lebih bahaya. Dan berikutnya adalah hati-hati juga dengan memasang lampu sendiri. Kita sering tahu banyak warga kita memasang lampu sendiri, ngambil lasuk atau nyuntik langsung dengan kabel PLN tanpa seizin. Padahal ini listrik miliknya negara, listrik miliknya PLN. Kalian harus apa namanya nih? Sebenarnya bahasa kasarnya adalah nyolong. Karena tidak resmi, tidak pamit, tidak izin dilakukan secara sendiri. Ini kalau terjadi sesuatu, PLN tidak mau bertanggung jawab. Misalkan yang masang amit-amit kesetrum, jatuh, patah tulang, atau tergantung kesetrum, ini nggak ada, PLN nggak mau yang terlakukan. Walaupun tujuannya baik untuk menerangi jalan kampung, tapi kalau tidak seizin sesuai prosedur PLN itu bahaya. Potensi-potensi bahayanya adalah ya tadi, kesetrum, terjatuh, patah tulang, mati tergantung. Itu yang harus dihindarkan, potensi-potensi bahaya. Yang berikutnya adalah bila terjadi bencana alam berupa banjir. Bagaimana supaya terhindar dari potensi bahaya listrik? Yang pertama tentunya adalah matikan terlebih dahulu jika masih memungkinkan, matikan terlebih dahulu meteran pusat yang ada di rumah. Ya, jadi dalam hal ini tidak terjadi lagi aliran listrik yang ada di rumah kita. Ya, gawat kalau yang terjadi listriknya masih mengalir, apa namanya, bisa jadi seluruh rumah kesetrum. Gawat sekali itu. Tangan kita basah memegang peralatan kesetrum. Bahkan kita tahu adalah air adalah bagian dari penghantar aliran listrik. Bisa jadi nanti kesetrum semuanya, ya. Jadi kalau kita terjadi banjir besar, maka matikan terlebih dahulu meteran yang ada di rumah kita. Yang ada di rumah kita itu harus kita matikan terlebih dahulu. Ya, itu yang perlu diingat. Kemudian jika sampai terjadi pengungsian, kalian harus menghubungi PLN biar PLN itu memutuskan jaringan kalian di rumah. Ya, kalian tidak boleh untuk mencabut kabel penghubung dari tiang listrik, obor listrik ke yang rumah kalian. Itu bukan ranah kita, itu ranah PLN. Jadi tidak boleh menyambung sendiri, memasang sendiri. Apalagi listrik-listrik sekarang itu adalah listrik pintar, smart pintar. Kita tidak bisa menyambung. Kalau menyambung nanti meterannya pasti tidak akan berjalan. Karena di sana berisi berbagai macam kode-kode atau serial number untuk mengaktifkan jaringan-jaringan yang ada di rumah penduduk. Itu pesannya ya. Nah, berikutnya adalah cabutlah stop kontak sebelum memperbaiki listrik ya. Kadang kita merasa pede bagaimana memperbaiki TV kita misalkan atau radio kita atau itu tolong dicabut dulu. Nih, ini dicabut dulu, dicabut. Bisa jadi terjadi arus bocor atau sesuatu
yang tidak memungkinkan, ya. Listrik itu masih mengalir dari sini ke seluruh instalasi TV. Tapi ketika dicabut seperti ini, itu tidak ada aliran. Kita udah bebas ngotak-atik TV yang sedang direparasi. Tapi kalau masih terabot ini bisa jadi kemungkinan bahaya potensi kesetrum itu masih ada. Nah, ini juga jangan tinggalkan setrika ibu-ibu ini ya, mak-mak kamu di rumah atau cewek-cewek yang masih menggunakan peralatan listrik ya, silakan kalau setrika itu sambil nyambi atau sambil melakukan pekerjaan yang lain, pastikan digunakan dengan baik. Lebih baik dicabut saja colokannya daripada meninggalkan sehingga menjadi kepulan asap atau terbakar. Walaupun setelika kita itu sudah otomatis, dia akan hidup putus, hidup putus, hidup putus ketika panasnya sudah meninggi atau panasnya sudah apa namanya? Panasnya sudah menyampai puncaknya. Pasti dia akan terputus. Tapi bahaya, kita itu lalai, kita itu lupa, bisa jadi gosong terbakar. Kasihan baju-bajunya. Ini yang membuat potensi bahayanya juga adalah banyaknya sekali tumpang tindih colokannya. Di rumah kita banyak sekali ya. Satu colokan atau satu terminal stop kontak itu untuk menghidupin kipas, lampu, colokan listrik, masih ke kulkas, masih ke pompa. Itu bahaya sekali. Bahayanya apa? Kebanyakan dari sambungan ini akan membuat beban lebih. Beban lebih itu akan membuat efek panas atau overload atau beban lebih, membuat dampak panas di sini. Kalau sudah panas, besi dari salah satu colokan itu akan panas. Ketika panas itu akan lama-lama besinya panas, colokannya akan kebakar, lumer, 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 secara terus-menerus. Ketika kita lupa, maka akan terjadi lumer dan panas, 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 kemudian terbakar. Itulah salah satu penyebab dari dampak kebakaran karena yang disebabkan oleh aliran listrik. Nah, ini yang paling aman ini. Yang paling aman adalah satu colokan, satu perangkat listrik. Insya Allah aman. Tidak terjadi konsleting. Nah, ini juga ini adalah zaman dulu sebenarnya masih menggunakan sikring. Kalau sikring di rumah kita putus, dulu termasuk Bapak sering menggantinya dengan kabel serabut aja, satu kabel atau satu kabel rambut. Tapi sekarang PLN sudah tidak menggunakan kabel serabut. Karena sekarang sudah menggunakan MCB, miniatur circuit breaker. Jadi insya Allah aman, tidak ada kabel-kabel serabut yang dipakai, kabel-kabel serabut yang digunakan untuk menyambung sikring. Bahaya sekali itu. Bisa terjadi letupan atau ledakan besar karena kabel-kabel itu tidak sesuai dengan standar. Biasanya kalau listrik konsleting di rumah itu ada ledakan besar di papan ubun bagi atau panelnya. Dia, nah kalau tidak bisa meredam atau kabelnya tidak sesuai, itu potensi kebakaran ledakan itu memungkinkan percikan api. Itu bahaya sekali. Percikan api bisa mengakibatkan api. Nah, itulah yang perlu diingat untuk para siswa, jangan menyambung menggunakan kabel sembarangan. Tapi saya yakin rumah kalian sudah tidak menggunakan ini. Kalau instalasi sekarang menggunakannya MCB, miniatur circuit breaker. Nah, hal yang perlu diingat adalah jika terjadi sesuatu dengan rumah kita itu jangan sok pintar. Jangan sok pintar atau jangan sok tahu, hubungin aja, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi PLN melalui kontak 123 ataupun 0254 123 di kode daerah masing-masing kita.
Daripada kita ngotak-ngatik sendiri, bisa menimbulkan bahaya untuk diri kita dan orang lain. Jangan lupa bisa dilihat kontak PLN, mereka sedia standby 24 jam perawatan penanganan konsumen atau customer. Nah, terus ini ranah PLN ya. Salah satu bahaya bisa jadi kerugian. Ini lagi viral nih. Karena COVID Corona, banyak sekali yang merasa bahwa PLN itu rugi. Sarannya adalah kalian itu mencatat perhitungan PLN setiap pagi aja. Setiap pagi itu dicatat hari ini misalkan 100 kWh. Hari kedua paginya misalkan 200 kWh. Hari ketiga paginya lagi misalkan 300 kWh. Kalau kamu sudah berhasil membuat setiap hari bangun tidur ditengok bangun tidur itu bisa terhitung kok. Oh ternyata pemakaian saya itu sehari 100 kWh. Kalau dikalikan 30 hari berarti 300 30.000 kWh. Artinya 100 dikali 30 adanya 30.000 kWh. Tinggal dikalikan aja. 30.000 dikalikan harga per kWh PLN berapa kalau nggak salah yang 900 watt itu sekitar 1.300-an. Nah, nanti akan ketemu kok dengan harga listrik yang kamu harus bayar atau token yang harus diberikan. Itu ya tip amannya atau tip pintarnya seperti itu. Nah, kemudian ini nggak penting. Tunggakan listrik. Nah, yang perlu penting adalah ini salah satu masukan adalah bahwa PLN perusahaan listrik negara itu tidak menjual box tutup KWH. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mengatasnamakan, biasanya datang ke rumah-rumah mengatasnamakan pegawai PLN itu yakin itu oknum. Ya, hati-hati terhadap bapak ibu kamu di rumah bahwa apabila ada yang datang ke rumah mengatasnamakan PLN, harus menutup boxnya, harus membayar sekian ratus ribu, itu yakin itu oknum. Makanya hati-hati. Ini salah satu keselamatan juga untuk kita. Salah satunya adalah kita tidak diperkenalkan untuk merubah, membuka, menyegel, merusak, memotong, mengganti segel-segel yang ada di PLN. Itu bukan ranah kita. Bagian dari keselamatan kita tidak bisa untuk macam-macam, untuk meneko-neko, untuk membongkar pasang. Ketika terjadi apa-apa di instalasi ini yang manual ya. Kalau yang token udah dalam bentuk digit angka-angka kayak HP gitu, kayak kalkulator. Ketika terjadi apa-apa yang berkaitan dengan kita tidak boleh untuk mengotak-ngatik. Telepon saja 123 PLN. Kecuali di luar jaringan ini yang ke dalam rumah, kita masih bisa mengotak-ngatik. Tapi kalau ini, jangan berani-berani. Ini semuanya hak milik mutlak resmi oleh PLN. Bahayanya tidak menanggung-nanggung ya. Kalian juga bisa dituntut secara hukum kalau kamu membuka segel ini. Sudah rugi, sudah dituntut hukum, bisa jadi kamu dipolisikan atau dipenjara. Nah, ini hal-hal yang tidak boleh ditiru ini terkait hal-hal pemasangan entah itu instalasi bangunan yang ada. Ini bikin papan reklame dekat sambungan listrik, papan reklame dekat sambungan listrik. Ini bikin bangun gedung bertingkat hampir menyentuh listrik, hampir menyentuh listrik. Bahayanya adalah ketika membuatnya, pemeliharaan reklame, masang reklame. Ketika orang yang tidak tahu atau tidak paham, atau misalkan miring sedikit, atau terjadi ngantuk, tiba-tiba pengen jatuh, pasti orang akan berpegangan pada listrik ini. Jadi bahayanya, hati-hati, ini berpotensi ya, ingat potensi. Potensi itu hal yang memungkinkan terjadinya sesuatu. Sesuatunya apa?
dia kesetrum, kesengat. Itu hati-hati di perumahan-perumahan kita. Nah, ini juga overspanning. Apa itu Kak overspanning? Overspanning itu memasang kabel yang secara panjang itu panteng. Panteng itu apa ya bahasa Indonesia? Terlalu kencang. Jadi jangan memasang kabel, misalnya kita menyambung kabel itu terlalu kencang. Biarlah ngendelong dikit, biarlah landai dikit. Kenapa? Karena ada faktor pemuaian. Nanti kalau panas, nah itu panas kena matahari atau panas kena aliran listrik, dia perlu memuai juga, ya, akan memuai juga. Jadi hal-hal ini yang perlu diperhatikan. Bisa putus atau bisa panas. Kemudian, nah, bisa jadi terjadi karena banyaknya sekali instalasi sambungan dari rumah satu ke rumah yang lain. Ini contohnya. Ini dari rumah ini ke rumah ini, dari rumah ini ke rumah ini belakangnya. Ini ada tumpang tindih sambungan yang secara jauh. Itu bisa memungkinkan bahaya kebakaran. Ini yang perlu diingat potensi-potensi. Masih ada di rumah kalian yang seperti ini? Tidak ya? Nah, ini adalah prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh PLN. Ini ada petugas lapangan. Ini ada informasi dari pembangkit listrik, ada pusat pelayanan pelanggan. Nah, nanti kalau terjadi sesuatu, misalkan ada jaringan yang putus, ada rumah pelanggan kalian mati, atau terjadi sesuatu, ataupun ada terjadi perbaikan di apa ini pembangkit, perbaikan ini ada di pelanggan juga. Semuanya akan apa ini namanya dikendalikan oleh pusat informasi PLN. Kalau sekarang semuanya udah dalam bentuk by phone ya. Kalian dikasih etiket pelaporan, itu sudah dinyatakan resmi secara transaksi elektronik, dikasih kode-kode bahwa kamu telah melaporkan terjadi sesuatu. Nah, ini terjadi PLN yang biasanya pemadaman nggak pernah dibahas. Oke, terima kasih adik-adik anak-anakku kelas 10 TL ya. Mudah-mudahan dengan mengenal potensi ini, kita akan terhindar dari kecelakaan kerja. Kita akan menjunjung tinggi keselamatan kerja kita. Ya, ketika kita sudah mengenal potensi bahaya, maka kita itu akan terhindar dari kecelakaan kerja. Ya, kita tahu bahwa keselamatan kerja itu sangat dibutuhkan ketika kita bekerja. Jangan sampai kecelakaan kerja itu banyak terjadi yang menimbulkan bahwa entah itu sakit, entah itu meninggal gitu, bisa jadi cacat, itu yang tidak boleh ya. Oke, sekian pembelajaran yang kedua dari Bapak. Mudah-mudahan materi ini bisa menginspirasi dan kalian harus mencatatnya beberapa potensi tadi dalam buku catatan kalian, terus dalam bentuk resume, bisa dalam catatan biasa, bisa dalam bentuk peta konsep. Nanti materi ini akan di-share dalam bentuk PDF yang bisa kalian pelajari dan dalam bentuk video juga. Oke, penutup akhirnya tetap jaga protokoler kesehatan, dan yang terakhir kekiniannya, jangan lupa subscribe, jempol dan lonceng, subscribe agar kalian dan teman-teman kalian mengetahui info terkait video-video terbaru dari channel Pak Kardi. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.